dokumen. Ada acara sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kepada peserta. Kami mohonkan segera live dan mohonkan juga kameranya dihidupkan untuk kami mohon nanti foto bersama sebelum acaranya dimulai. Mungkin sedikit saya sampaikan, acara ini mempunyai tujuan dan maksud yaitu untuk melaksanakan kegiatan dalam tahapan aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 BPSDM Provinsi Bali tahun 2021. Sedangkan tujuannya yaitu memantapkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Nah, itu maksud dan tujuannya biar Bapak dan Ibu peserta tidak bertanya-tanya dalam acara sosialisasi ini. Sebelumnya saya mungkin akan absen satu persatu kepada perangkat daerah yang hadir. Yang pertama itu dari PUPR. PUPR hadir. Selamat pagi, dari PUPR hadir. Hadir ya. Kemudian dari Dinas Disdikpora hadir. Selamat pagi, dari Disdikpora hadir. PUPR saya lanjutkan, kemudian dari BPKAD hadir Bu, hadir. hadir. Terima kasih Bapak Sekretaris. Nah, kemudian dari Dinas Koperasi hadir. Sayang. Dinas Kominfo hadir ya. Hadir. Aturannya dihidupkan ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan hadir. Terima kasih. Dinas Kesehatan hadir. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Dinas KB saya lanjutkan dari BPKSDM. BPKSDM, udah. Perindah hadir. Kemudian saya lanjut. BPKAD sudah. Kebakaran hadir ya. Kebakaran, kemudian Dinas Perizinan hadir ya. Perizinan, kemudian semua sudah hadir, Kak? Nih. Ya, nanti mohon diisi daftar hadirnya kepada peserta seluruhnya. Untuk acara ini mungkin saya akan mulai. Dan sebelum dimulai juga saya mengingatkan untuk foto bersama. Mohon screenshotnya. Mohon kameranya dihidupkan untuk kami minta dokumentasi Dinas Kominfo-nya. Ini ditulis ya Gus. Yang masih belum dihidupkan, mohon dihidupkan kameranya. Nih, sampun screenshotnya, oke.
Apa nih? Oke, kami akan mulai acara ini. Adapun acara sosialisasi ini di mana laporan aksi perubahan kami berjudul Pendiri APBD yang merupakan kepanjangan dari pelatihan mandiri aparatur perencana berbasis digital, yaitu yang mana mempunyai masalah ada dua, yaitu belum optimalnya pelaksanaan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung, dan yang kedua masih adanya kurang pemahaman aparatur perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dalam hal acara ini, kami ingin memantapkan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini melalui kegiatan sosialisasi aksi perubahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan tahapan kegiatan aksi perubahan PKP, yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 BPSDM Provinsi Bali tahun 2021 yang berjudul Pendiri APBD. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini mungkin Bapak dan Ibu sudah mengikuti dan melaksanakannya dari tahun 2021 dengan menginput dalam SIPD. Dan dalam sosialisasi ini untuk memantapkan itu kami sudah siapkan panduan dan materi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dan selain itu untuk hal konsultasi nanti kami akan siapkan menu dalam web Bapeda apabila Ibu dan Bapak mengalami suatu kesulitan di dalam penginputan SIPD dan dibantu oleh teman kami yang memang membidangi dalam hal itu. Kebetulan beliau hari ini tidak bisa hadir karena suatu acara yang betul-betul urgent. Nah, untuk mengawali dalam hal acara sosialisasi ini ada 3 narasumber, yaitu kami sendiri, yaitu saya sendiri dari Bapeda, yaitu nama saya Luputus Ridanti, narasumber pertama, narasumber kedua dari Dinas Koperasi UMKM ya, Ibu Niwayan Suryantini, kemudian yang ketiga dari Bapak Dr. Komang Andika Triadi. Beliau yang akan menyampaikan terkait dengan di dalam nanti Ibu dan Bapak konsultasi atau melihat materi daripada sosialisasi ini. Nah, mungkin saya akan langsung terkait dengan narasumber yang akan saya sampaikan yang berjudul sosialisasi aksi perubahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Mohon PPT-nya, Kak. Yang satu yang panduannya. Yang panduannya terkirim. Mohon dikasih tugasnya, PPT-nya. Ini nanti kami akan ada 2 file yang akan kami sampaikan terkait dengan gambaran umum dan jenis user, dan yang kedua tahapan perencanaan yang secara umum yang akan kami sampaikan untuk bisa Bapak Ibu pahami dalam proses perencanaannya.
Mungkin sekilas saya sampaikan secara umum dulu, terus sambil menunggu PPT-nya. Terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan, kami akan bahas sampai di perencanaan saja, di mana ada 2 dokumen yang dihasilkan oleh Bapeda, yaitu RPJMD yang merupakan turunan dari RPJP dan RKPD. RPJP itu dihasilkan setiap 20 tahun sekali, kalau RPJMD itu dihasilkan setiap 5 tahun sekali. Kemudian turunan dari RPJMD itu berupa renstra yang juga dibuat dalam 5 tahun sekali. Sedangkan turunan dari RKPD yang dibuat setiap tahun itu turunannya berupa renca. Itu di dalam proses perencanaannya. Kemudian dari RPJMD itu PPT-nya enggak ya? Sudah yang kasih PPT-nya? Coba PPT-nya yang ada sosialisasi itu. Diawali dari RPJMD, mulai disusunnya rancangan awal RKPD dan renstra perangkat daerah. Dari rancangan awal RKPD lanjut ke rancangan RKPD, lanjut ke musrenbang RKPD atau musrenbang daerah atau kabupaten kalau istilahnya. Kemudian hasilnya berupa rancangan akhir RKPD. Dari rancangan akhir RKPD lanjut ke penetapan RKPD, dan posisi kita sekarang menunggu penetapan RKPD dalam bulan ini. Nah, kemudian dari rancangan RKPD dari musrenbang kabupaten lanjut ke musrenbang provinsi dan lanjut ke musrenbang nas. Dalam musrenbang provinsi itu hasilnya rancangan RKPD provinsi, sedangkan musrenbang nas hasilnya rancangan RKP. Dari rancangan RKPD, kemudian dalam hal ini rancangan renja, lanjut ke rancangan akhir RKPD dari rancangan renja. Nah, kemudian selain rancangan awal RKPD juga menghasilkan rensa perangkat daerah, dari rensa perangkat daerah lanjut ke rancangan renja, yang mana dari renstranik ini dimulainya dari musrenbang desa atau kelurahan, dari musrenbang desa lanjut ke musrenbang kecamatan, dari musrenbang kecamatan lanjut ke forum perangkat daerah. Dari forum perangkat daerah kemudian lanjut ke musrenbang kabupaten dan seterusnya. Nah, sebelum penetapan RKPD itu disusunlah KUA PPAS oleh BPKAD, yang dalam hal ini sekarang dalam posisi DES di BPKAD. Dasar dari rancangan akhir RKPD
itu ditambah dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi RAPBD. Dari RAPBD kemudian akan menjadi APBD, lanjut dibuatkannya DPA. Nah, mungkin itu yang proses perencanaan secara umum yang saya sampaikan. Kemudian saya akan lanjutkan ke PPT-nya. Lanjut, next. Nah, di sini akan saya paparkan ada dua, bab 1 dan bab 2 mengenai gambaran umum dan jenis user, yang bab 2-nya mengenai tahapan perencanaan. Next. Dalam bab 1 mengenai gambaran umum, dalam hal ini SIPD itu merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dan termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 274 yang mana perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Dalam SIPD ini diberlakukan leveling atau strata akses pengguna yang mana berfungsi agar akses pengguna dapat diatur berdasarkan kewenangannya sehingga tidak ada tumpang tindih pengelolaan data. Next. Jenis leveling pada aplikasi eMusrenbang yaitu ada 3, super admin ini dari pusat, kemudian admin itu, dan yang nomor 3 operator perangkat daerah. Bapak Ibu mungkin lebih mengenal operator perangkat daerah aja. Next. Super admin ini merupakan kewenangan admin mencakup semua pengaturan, pengendalian, dan pengorganisasian data beserta atributnya pada sistem informasi yang mana meliputi beberapa item. Nanti silakan Bapak Ibu baca, ada di materi kami. Next. Nah, sedangkan admin merupakan admin ada 4, yaitu admin TAPD perencanaan, admin TAPD keuangan, admin penyelia inspektorat, dan admin standar harga. Next. Dalam hal ini admin TAPD perencanaan, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham TAPD-nya, beberapa juga perangkat daerah masuk di dalam TAPD, memiliki kewenangan yaitu ada membuat user admin, melakukan penambahan bidang urusan bagi SKPD yang memangku lebih dari 3 urusan, membuat jadwal dan tahap proses perencanaan, melakukan review, persetujuan dan penolakan usulan dari SKPD pada setiap tahapan dalam proses perencanaan, mengunci tahapan dalam proses perencanaan jika sudah selesai, dan membuat kamus usulan hibah, bansos, bankeu, dan reses. Next. Nah, dalam admin TAPD keuangan memiliki kewenangan seperti berikut. Membuat jadwal tahapan proses penganggaran, melakukan penelaahan atas rincian dari usul SKPD dalam proses penganggaran, melakukan buka dan kunci atas rincian belanja dari usulan SKPD, mengunci tahapan dalam proses penganggaran jika sudah selesai, melakukan pemetaan kode rekening belanja dengan harga satuan, dan melakukan koordinasi atas data pendapatan dengan SKPD. Next. Nah, kalau admin penyelia inspektorat, kewenangannya ada 2, yaitu melakukan review terhadap proses perencanaan dan penganggaran setiap SKPD dan memberikan komen terkait review terhadap poin 1. Next. Sedangkan admin standar harga memiliki kewenangan ada 3, menerima usulan database standar harga dari SKPD, melakukan verifikasi usulan standar harga dari SKPD, dan mengupdate standar satuan harga. Next. Dalam operator perangkat daerah, Bapak Ibu di SKPD mungkin sudah paham, dalam hal ini operator adalah pengelola data pada data perangkat daerah termasuk input dan editing. Ini mungkin sudah Ibu awali dari bulan Maret
input SIPD-nya, yang mana jenis operator pada perangkat daerah ada 3, akun admin kepala SKPD, akun kepala bidang yaitu setara eselon 3, dan akun kasubit serta staf. Ini masing-masing SKPD sudah memiliki dan masuk ke dalam SIPD, ini yang dipakai. Next. Sedangkan akun admin kepala SKPD memiliki kewenangan yaitu membuat akun eselon 3, eselon 4 dan staf, yaitu dalam hal ini staf ya yang akan mengakses SIPD. Jadi biasanya satu eselon 4 staf adminnya 1. Kemudian melakukan validasi atas subkegiatan dan rincian belanja yang telah diverifikasi oleh eselon 3, menginput akun pendapatan, mengisi detail form kegiatan, dalam ini indikator, sasaran, dan lain-lain. Kemudian terakhir melakukan review terhadap usulan terkait hibah, bansos, dan banqi. Next. Sedangkan akun kepala bidang memiliki kewenangan ada 3, memilih subkegiatan, mendelegasikan penyusun rincian belanja pada eselon 4, dan staf yang ditunjuk melakukan verifikasi atas penyusunan rincian belanja oleh eselon 4 dan staf. Next. Akun kasubit setara eselon 4 dan staf memiliki kewenangan ada 2, membuat rincian belanja, kemudian melakukan verifikasi awal terhadap usulan hibah, bansos, banqi, dan reses. Next. Pada bab 2, kami akan menyampaikan tahapan perencanaan, itu ada 4, yaitu musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang sudah berlangsung bulan Februari, kemudian forum perangkat daerah yang sudah berlangsung bulan Maret, dan musrenbang RKPD Kabupaten yang berlangsung bulan Mei. Kemudian penetapan RKPD, sekarang kita masih menunggu. Posisi sekarang sedang menunggu fasilitasi dengan provinsi. Next. Dalam musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, yaitu sebelum musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan biasanya diawali dengan perumusan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun N+1. Lanjut ke forum konsultasi publik rancangan awal RKPD. Kemudian musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan dalam upaya penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan usulan rencana kegiatan pemerintah desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Next. Sedangkan pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan melalui aplikasi. Tahapan sebagai berikut, yaitu super admin membuat user desa. Nah, ini yang mungkin sering dipertanyakan oleh desa, termasuk kecamatan. Kemudian TAPD perencanaan membuat kamus usulan untuk menu aspirasi masyarakat, dan user desa atau kelurahan melakukan input usulan pada menu aspirasi masyarakat. Sedangkan user mitra Bapeda melakukan verifikasi usulan hasil input desa dan atau kelurahan, melaksanakan sidang kelompok musrenbang RKPD di Kecamatan dengan bahan sidang kelompok dari usulan aspirasi masyarakat hasil verifikasi user mitra Bapeda. Jadi usulan dari desa kemudian diverifikasi oleh mitra Bapeda. Nah, itu yang dipakai untuk sidang kelompok dalam musrenbang kecamatan. Hasil dari sidang kelompok tersebut disesuaikan pada usulan aspirasi masyarakat oleh user kecamatan dalam tahapan verifikasi kecamatan. Selanjutnya usulan aspirasi masyarakat yang sudah terverifikasi oleh kecamatan akan dibahas pada tahapan forum perangkat daerah. Next. Dalam forum perangkat daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota
Pada tahapan ini, perlakuan di SPD adalah penyusunan, penginputan, dan verifikasi tahap rancangan awal renja perangkat daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renja perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD. Jadi, ada penyesuaian antara renja perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD. Disinilah dibahas dalam forum perangkat daerah. Dalam pelaksanaan forum perangkat daerah diselenggarakan melalui aplikasi SIPD dengan tahapan sebagai berikut. TAPD perencanaan membuka jadwal input rancangan awal renja perangkat daerah. Kemudian perangkat daerah melakukan input rancangan awal renja perangkat daerah melalui user eselon 3 setara kepala bidang. Dan perangkat daerah melakukan verifikasi usulan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan diinput pada rancangan awal renja perangkat daerah. Next. Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten, Musrenbang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten, yaitu satu, menyepakati permasalahan pembangunan daerah, yang kedua, menyepakati prioritas pembangunan daerah, yang ketiga, menyepakati program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi. Biasanya sering bermasalah di lokasi. Kemudian penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Dan yang terakhir, klarifikasi program kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan. Next. Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan melalui aplikasi SIPD, yaitu tahapan sebagai berikut. TAPD perencanaan membuka jadwal input rancangan renja perangkat daerah. Kemudian TAPD perencanaan melakukan verifikasi usulan aspirasi masyarakat, yaitu hasil verifikasi perangkat daerah. Dan perangkat daerah melakukan input ulang rancangan renja perangkat daerah melalui user eselon 3, yaitu setara kepala bidang dengan mengakomodir usulan aspirasi masyarakat yang telah diverifikasi TAPD perencanaan. Next. Nah, dalam penetapan RKPD, dalam tahapan perencanaan terakhir, yaitu dalam hal ini penyusunan RKPD ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder, antara lain dari unsur pemerintahan daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa atau Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaan penetapan RKPD Kabupaten diselenggarakan melalui aplikasi SIPD dengan tahapan sebagai berikut. TAPD perencanaan membuka jadwal input rancangan akhir renja perangkat daerah, Bapeda melaksanakan des verifikasi renja perangkat daerah dan RKPD induk, dan ini sudah terlewati. Kemudian perangkat daerah melakukan input ulang rancangan renja PD melalui user eselon 3 setara kepala bidang dengan mengakomodir hasil des tahapan verifikasi renja perangkat daerah dan RKPD induk. Next. Nah, untuk panduan teknis update rancangan renja, kami sudah siapkan materinya. Kebetulan sampai ke teknis terkait dengan input dari SIPD, nanti bisa Bapak Ibu konsultasi lewat web yang nanti akan dipaparkan sistemnya oleh Bapak Komang Andika. Jadi untuk teori materi sama panduan kami akan share kepada peserta sosialisasi ini.
Untuk selanjutnya kami akan memberikan waktu kepada narasumber yang kedua dari Ibu Niwayan Suryantini dari Dinas Koperasi UMKM, dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator sekaligus merupakan narasumber dari Ibu Putri Sridanti dari Bapeda Kabupaten Batang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Dikianti dan Niwayan Suryantini dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Batang. Dalam hal ini yang juga selaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas IKP Angkatan Kedua tahun 2021 di BPSDM Provinsi Bali. Dalam hal ini, kami bersama Ibu Putri Sridanti bersama-sama menyelenggarakan sosialisasi dalam waktu yang sama dengan aksi perubahan yang Kabupaten Badung, yaitu auto respon klinik online. Ini auto respon klinik online ini berarti selama ini kami di Dinas Koperasi UMKM, khususnya di bidang UKM, sudah memiliki klinik UKM yang selama ini masih bersifat konvensional secara manual. Nah, dengan inovasi ini, dengan aksi perubahan ini, kami mengharapkan adanya perubahan dengan klinik UMKM secara digital. Adapun tujuan daripada autorespon klinik online ini adalah untuk memberikan layanan pengembangan kompetensi digital UMKM. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi digital UMKM. Dan untuk meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi. Yang semula biasanya masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait mungkin ada pelatihan ataupun itu desain kemasan harus datang ke Dinas Koperasi, dan sekarang diharapkan mereka atau pelaku usaha tinggal klik link, jadinya mereka tahu ada informasi seperti apa yang ingin mereka dapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan. Terkait untuk narasumber ketiga, yaitu Bapak Dr. Komang Andika Triadi, kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan sistem yang nanti akan kita pakai dalam perencanaan pembangunan dalam web Bapeda. Kami persilakan Bapak Komang. Baik, izin Ibu, suara saya terdengar? Nggih, terdengar jelas ya Bapak. Nggih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan kami di sini, saya Nyoman Andika, didampingi beberapa teman yang terkait dengan pengembangan aplikasi sistem informasi SIKA. Nah, ini merupakan suatu aplikasi yang kami kembangkan pada pemerintah Provinsi Bali, khususnya pada BPSDM Provinsi Bali. Nah, khusus untuk Ibu Sridanti, saya mengapresiasi langkah-langkah Ibu, terutama dalam peningkatan pelatihan mandiri. Untuk tujuannya tentu untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, tentu tujuannya dalam bidang perencanaan khususnya. Nah, untuk itu sedikit dapat kami jelaskan di sini bahwasanya kalau kita berbicara mengenai pendidikan atau pelatihan, maka
kita tidak boleh terlepas dari tujuan dari pelatihan itu sendiri. Nah, untuk itu nanti kami bersama tim akan ikut membantu Ibu Danti dalam mewujudkan aplikasinya, yaitu pelatihan mandiri ini. Nah, sedikit kami jelaskan pelatihan mandiri yang akan kita rancang adalah memenuhi C1 sampai C6 pembelajaran. Apa itu C1 sampai C6? Itu merupakan taksonomi Bloom yang merupakan tingkatan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan peserta dalam suatu proses pembelajaran. Nah, itu penting. Nah, aplikasi di sini hanya membantu kita atau mempermudah kita untuk tidak saling tatap muka, namun tetap maknanya tersampaikan tanpa mengurangi makna dari pelatihan tersebut. Nah, untuk itu kami menggunakan sistem yang kami sebut dengan MOOC. Apa itu MOOC? MOOC itu adalah Massive Open Online System. Nah, di sini inilah yang kita sebut dengan kemerdekaan belajar. Bapak Ibu nanti calon peserta, jikalau aplikasi ini disetujui oleh pimpinan dan akan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Badung, maka Bapak Ibu dapat belajar secara mandiri, kapanpun, dimanapun, namun tetap memperhatikan tujuan dari pembelajaran itu. Contoh, misalkan tadi Ibu Sridanti sudah menjelaskan bahwa di perencanaan ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu RPJMD dan juga RKPD. Tentu asal dari RPJMD dan RKPD itu adalah dari Renstra dan juga Renja dari SKPD atau OPD saat ini. Itu yang akan digunakan. Misalkan kita mengadakan pelatihan untuk perencanaan, maka hal pertama yang dilakukan adalah melakukan MOOC, yaitu Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk membaca mandiri. Yang kedua, diberikan video tutorial terkait dengan apa itu perencanaan. Karena ini penting sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Apa yang didapat dalam MOOC ini? Bapak Ibu ada belajar C1 dan C2. C1 dan C2 itu adalah Bapak Ibu akan belajar mandiri untuk mengingat serta mengerti apa yang dimaksud dengan perencanaan. Misalkan untuk konteks perencanaan. Tetapi tentu juga metode pembelajaran ini akan dapat digunakan pada seluruh kegiatan atau seluruh pelatihan. Selanjutnya, tahapan kedua, setelah Bapak Ibu belajar mandiri, itu kita berikan waktu, mungkin sekitar 1 minggu setelah Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu belajar dulu mandiri. Setelah Bapak Ibu belajar mandiri, Bapak Ibu akan dites secara sistem dengan menggunakan aplikasi. Nah, tes di sini adalah untuk menguji Bapak Ibu apakah benar Bapak Ibu mengetahui, bisa mengingat, serta mengerti dari substansi perencanaan tersebut. Nah, dalam secara teknis mungkin nanti kami akan memberikan nilai di atas 71 jikalau Bapak Ibu lulus. Jikalau nilai Bapak Ibu sudah di atas angka 71, maka Bapak Ibu baru diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran berikutnya, yaitu terkait dengan pendalaman substansi materi. Pendalaman substansi materi ini akan Bapak Ibu lakukan dengan cara dibantu oleh pengajar, baik itu dari Widya Iswara ataupun langsung dari atasan atau fasilitator dari OPD masing-masing. Misalkan dalam hal ini perencanaan, ya tentu orang Bapeda yang nanti akan ikut dalam pendalaman tersebut. Dalam pendalaman, apa yang akan disampaikan? Yang akan disampaikan dalam pendalaman adalah C3, C4, sampai dengan C5. Apa itu C3, C4, C5? Yaitu adalah merumuskan, menjelaskan, serta mengevaluasi dari materi yang didapat dalam C1 dan C2. Pendalaman-pendalaman itu yang diberikan atau diberikan penekanan oleh tutor atau pengajar nanti saat melakukan pendalaman. Nah, terkait dengan itu, maka seyogianya seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu harus lulus dulu pada awal sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pendalaman.
C1, C2-nya harus lulus dulu. Bapak Ibu sudah bisa mengingat, serta bisa mengerti apa itu perencanaan. Akan kami berikan tes melalui CAT. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau ada yang nggak lulus, Pak? Kan begitu. Karena tidak mungkin orang yang tidak lulus C1 dan C2 kita bisa melakukan pendalaman. Karena nanti C3, C4, C5 tidak akan bisa dilaksanakan kalau C1, C2-nya tidak berhasil dilaksanakan. Jikalau Bapak Ibu tidak lulus, maka Bapak Ibu akan diberikan kesempatan mengulang sampai dengan 3 kali. Dalam aplikasi nanti diatur, jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan belajar, misalkan nanti kita sepakati 2 hari atau 3 hari, Bapak Ibu lebih belajar mengulas lagi, membaca lagi untuk meningkatkan C1 dan C2-nya. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan tes kembali. Setelah tes itu Bapak Ibu memperoleh nilai di atas 71, maka Bapak Ibu baru dinyatakan lulus atau layak untuk mengikuti sesi pendalaman. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi ada kesempatan untuk mengulang 3 kali, mungkin periode waktunya nanti kita atur, apakah kesempatan belajarnya cukup 2 hari atau sampai dengan 3 hari untuk setiap pengulangannya. Jadi tetap itu diberikan kebebasan Bapak Ibu untuk membaca berbagai macam literatur, dan juga kami juga memberikan nanti video-video tutorial serta modul terkait dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Nah, yang terakhir apa Bapak Ibu? Tadi kan kita sudah masuk 2 tahap. Tahap pertama MOC, tahap kedua adalah pendahuluan, tahap ketiga adalah mencipta. Inilah yang saya katakan di awal bahwa setiap pelatihan harus ada tujuannya. Tujuan di sini adalah product learning-nya apa? Jikalau kita berbicara mengenai perencanaan dan ranahnya nanti yang ingin ditingkatkan adalah kemampuan dari OPD masing-masing, maka minimal mungkin bisa membuat atau menciptakan KAK atau TOR dan juga RKA. Minimal. Nah, sehingga apa? Bapak Ibu nanti saat pendalaman akan diberikan tugas atau materi terkait dengan produk learning dari masing-masing pelatihan tersebut. Misalkan contoh, kalau kita sepakati produk learning-nya adalah KAK dan juga RKA, maka Bapak Ibu harus bisa menciptakan KAK atau RKA yang ideal, yang sesuai dengan aturan, serta sesuai dengan peraturan yang terbaru, misalkan Permendagri 90 atau Permendagri 77. Nah, jadi Bapak Ibu, disitulah penekanan-penekanan kita nanti, sampai dengan tujuan dari pelatihan tersebut. Apa sih product learning? Karena dengan sistem belajar mandiri ini, kita tidak akan mengurangi substansinya, tidak akan mengurangi maknanya, tetapi Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk belajar. Nah, sesi MOOC nanti kita sepakati mungkin di atas 1 minggu, mungkin 2 minggu, Bapak Ibu diberikan sejak mendaftar, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, materi-materi yang kita berikan, setelah itu baru melewati yang kami sampaikan tadi tesnya. 2 minggu Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk belajar, melatih diri, memperdalam materi terkait dengan substansi yang diberikan. Pendalamannya bagaimana? Pendalamannya cukup dengan 3 JP saja Bapak Ibu. 3 JP tatap muka, kita bisa melakukan tatap muka secara daring. Kesepakatan nanti kita atur kapan kita akan melakukan tatap muka secara daring atau virtual. Mungkin tidak menggunakan jam kerja, misalkan hari Jumat, di atas jam 1 misalkan atau jam 2, tanpa mengurangi jam kerja Bapak Ibu, hanya 3 JP, berarti 3 JP sekitar 120 menit saja, itu yang akan dilakukan pendalaman. Setelah 3 JP dilakukan pendalaman itu, Bapak Ibu akan berbanyak diskusi. Tidak lagi mengulas pengertian dari perencanaan, apa itu KAK, apa itu RKPD, tidak akan mengulas tersebut. Lebih ke diskusi terkait dengan pendalaman. Apa-apa saja yang Bapak Ibu kurang pahami, apa-apa saja permasalahan yang mungkin muncul di OPD Bapak Ibu, itu Bapak Ibu diskusikan dengan narasumber yang ada saat itu. Sehingga klop ilmunya, dari segi teoritis Bapak Ibu sudah berhasil dan dinyatakan lulus, sudah mengetahui teorinya. Selanjutnya pada pendalaman Bapak Ibu menghubungkan teori-teori tadi dengan keadaan Bapak Ibu di OPD masing-masing. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mendalami tersebut, Bapak Ibu diberikan tugas, yaitu produk learning-nya. Jadi Bapak Ibu diberikan tugas, yaitu produknya misalkan bisa menciptakan KAK, bisa menciptakan RKA. Bagaimana membuat itu? Tentu kalau nilai rupiahnya kita tidak masuk dalam substansi itu, tetapi dasar-dasarnya. Bagaimanakah
mencari output, tujuan, sasaran, dan lain sebagainya itu harus jelas. Apa latar belakang dan sebagainya harus mengacu pada RPJMD harus mengacu pada Renstra dan Setara Renja. Itu dasar-dasarnya harus jelas sehingga sempurna KAK dan juga RKA yang Bapak Ibu ciptakan tadi. Itulah product learning yang kita ciptakan. Nah, yang terakhir adalah setelah Bapak Ibu menciptakan product learning, apakah begitu saja product learning itu dikatakan baik atau tidak? Tidak, Bapak Ibu, kita kembali akan melakukan tatap muka untuk evaluasi dari product learning yang Bapak Ibu ciptakan. Kita kembali duduk bersama narasumber dan juga fasilitator dari OPD leading. Misalkan dalam hal ini kalau kita bicara KAK dan juga RKA, tentu BPKAD dan juga Bapeda hadir untuk memberikan masukan terkait dengan produk learning yang Bapak Ibu kerjakan, memberikan masukan. Sehingga apapun nanti itu masukannya, apapun penekanan yang diberikan, karena secara teknis beliau-beliau yang lebih paham, itu Bapak Ibu akan perbaiki. Yang nanti dinilai di terakhir, sebelum mengeluarkan sertifikat pelatihan atau kelulusan, adalah product learning yang Bapak Ibu sudah perbaiki setelah mendapat verifikasi atau tambahan dan evaluasi dari SKPD leading. Jadi product learning yang pertama sebelum dievaluasi itu adalah product learning untuk Bapak Ibu melatih, latihan, karena Bapak Ibu sudah melakukan pendalaman. Selanjutnya apa hasilnya itu akan kita evaluasi bersama narasumber serta OPD leading yang membidangi terkait dengan substansi materi tersebut. Benarkah product learning yang Bapak Ibu ciptakan itu? Sehingga nanti kalaupun ada perbaikan, maka Bapak Ibu harus segera memperbaiki. Selanjutnya akan dikumpul melalui aplikasi dan itu yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai kelulusan bagi Bapak Ibu untuk memperoleh sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendidikan dan pelatihan serta menghasilkan satu produk mampu untuk membuat KAK atau RKA, misalkan untuk bidang perencanaan. Nah, itu Bapak Ibu skenario kita di awal terkait dengan pembelajaran dengan pelatihan mandiri ini. Sehingga ada kebebasan belajar Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu bisa membaca, namun hanya pada saat tatap muka dan evaluasi saja yang nanti akan kita tentukan waktunya, tetapi tidak lama. Kemungkinan hanya masing-masing 3 JP, sehingga mungkin hanya 120 menit per masing-masing evaluasi dan juga pendalaman. Sehingga yang banyak Bapak Ibu belajar itu adalah belajar mandiri. Ini yang disebut dengan kemerdekaan belajar. Secara sistem nanti akan dijelaskan oleh teman saya, ada Pak Dewo di sini juga, Pak Dewo Winando. Dan nanti mungkin akan, kalau khusus untuk perencanaan, mungkin akan ada di websitenya pemerintah Kabupaten Badung. Tata caranya nanti akan mungkin di Bu Sri Danti juga akan membantu membuatkan prosedurnya, apakah melalui surat tugas dulu atau surat undangan, pendaftarannya bagaimana, nanti kita buatkan panduannya untuk melaksanakan itu. Tetapi secara kesisteman, kami sudah dan tim sudah sepakat bahwasanya aplikasi ini nanti dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Badung dan dapat ditempatkan pada website dari pemerintah Kabupaten Badung. Nah, itu sedikit dari saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Pak Dewo? Belum? Tapi Bapak Ibu, terkait dengan metode saja atau mekanisme dari pelatihan mandiri ini, mungkin ada yang ditanyakan atau diskusikan? Silakan Bapak Ibu peserta sosialisasi, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, belum? Kalau belum mungkin Niki sedikit penjelasan aplikasi dari Pak Dewo, yang persilakan Pak Dewo untuk mengisi. Silakan Pak Dewo. Terima kasih Pak Komang. Om Swastiastu. Terima kasih. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Komang, karena ini masalah teknis, mungkin kita perlu kesempatan lain diskusi yang lebih intens dengan tim teknis dari Bapeda Badung. Tapi di sini kami juga menyadari bahwa untuk kepentingan kita bersama,
tentu aplikasi yang kita gunakan ini pada dasarnya bisa kami berikan kepada Kabupaten Badung untuk digunakan. Namun karena secara teknis itu akan terlihat bahwa aplikasi ini ada di Pemprov Bali, mungkin untuk Kabupaten Badung itu menjadi kurang pas untuk digunakan sehingga perlu disesuaikan sehingga terlihat aplikasi ini adalah ada di Kabupaten Badung atau di Bapedanya sendiri. Namun yang perlu juga diperhatikan bahwa kami perlu mungkin waktu yang lebih sedikit di luar forum ini mungkin membahas itu secara teknis. Karena kami juga kami tidak meragukan kemampuan di Kabupaten Badung sendiri, namun kami berpikir bahwa seharusnya aplikasi ini ada di sebuah lembaga pendidikan, bukan di lembaga teknisnya yang mengelola itu. Jadi sehingga ini perlu juga harus diperhatikan karena akan ada di mana aplikasi ini kalau diletakkan di Kabupaten Badung. Kalau di Bapedanya sendiri kami tidak menyaksikan kemampuan di Bapeda, namun karena kami mendesain aplikasi ini adalah untuk lembaga pendidikan, ini yang perlu diperhatikan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap aplikasi ini nanti kalau misalnya digunakan di Bapeda Kabupaten Badung. Itu mungkin secara teknis harus kita lebih mencari waktulah sedikit dengan tim teknis Kabupaten Badung juga, dengan tim teknis kami di BPSDM juga, sehingga nanti ketika harus kami tempatkan di Kabupaten Badung atau di Bapedanya secara langsung, siapa yang akan mengelola dari aplikasi itu, karena Bapeda tidak punya fungsi pendidikan. Beda dengan kami memang BPSDM punya fungsi pendidikan, jadi tidak salah kami menggunakan aplikasi seperti itu. Aja mungkin sedikit yang harus kita bahas lebih detail lagi. Sedikit Bu Sri nanti tambahan dari dia. Terima kasih. Oke, demikian Ibu sedikit dari kami selaku narasumber terkait dengan aplikasi yang akan digunakan dalam pelatihan mandiri di pemerintah Kabupaten Badung. Itu saja sedikit catatan dari saya dan juga Pak Dewo. Tapi secara prinsip kita mendukung. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu dan tim kerjakan di situ menjadi sesuatu hal yang berguna untuk pemerintah Kabupaten Badung dan juga masyarakat Kabupaten Badung. Itu harapan kami, mudah-mudahan Ibu. Izin, kalau memang tidak ada, saya persilakan untuk kepada moderator kembali untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih Ibu, yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Komang sama Pak Dewo Winanda terkait dengan sistem yang akan kami akomodir di dalam kegiatan ini, kegiatan sosialisasi ini yang akan berlanjut nanti kalau tidak ada halangan dalam bentuk pelatihan dalam jangka menengahnya atau jangka panjangnya. Sementara di dalam sosialisasi ini kami memperkenalkan dulu sistem itu yang nanti juga beberapa item atau fiturnya itu terkait dengan panduan materi termasuk PPT yang tadi saya sampaikan, juga ada fitur untuk konsultasi terkait dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung apabila SKPD mengalami suatu kesulitan. Kami siapkan tempat di dalam web Bapeda sendiri. Apabila Bapak Ibu mengalami atau bertanya terkait dengan perencanaan khususnya, itu kami siap untuk menyediakan waktu dalam waktu jam kerja. Di luar jam kerja kami tidak siapkan, cuman khusus dalam waktu jam dinas. Mungkin itu. Sebelum kami akhiri, ada Bapak Ibu yang bertanya dari SKPD. Silakan Bapak Ibu, kami luangkan waktu. Kalau teknis banget, nanti kami akan koordinasikan kepada yang membidangi. Ada? Kalau seandainya tidak ada,
mungkin acara dari sosialisasi ini kami akhiri. Semoga acara sosialisasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan bagi aparatur. Akhir kata kami ucapkan penganjali umat. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.